Oke, Mas Riko, ngelanjutin yang tadi nih. Jadi, sebenarnya tradisi kita maksudnya tradisi orang tua nih ya, orang tua tuh kayak punya dogma nih, kalau anak itu harus di sekolah yang cepet-cepet, biar lulusnya cepet gitu. Kayak aku dulu, lulus SMA itu umur 16 tahun, jadi kayak mama aku tuh nyekolahin aku TK itu lebih cepet, 1 tahun lebih cepet daripada anak-anak seumuran. Makanya aku, kadang tuh, lulusan temen-temen aku tuh dulunya umur 17, 18, aku umur 16 udah lulus. Supaya, ketika aku langsung lanjut kuliah, aku umur 20 udah lulus S1 gitu maksudnya. Tapi aku malah nggak kuliah kan. Dan ini tuh terjadi di kebanyakan orang. Semua sih. Hampir ya. Kalau mereka menginginkan anaknya itu cepet-cepet sekolah, terus cepet-cepet lulus, untuk menjadi bahan validasi mereka di keluarga besar atau di tetangga, di teman-teman dia. Gimana ini menurut Mas Riko? Ya menurutku itu adalah hal yang sangat berdebat. Kenapa? Karena intinya adalah kesalahan terjadi di generasi yang lama. Generasi yang lama kan berarti bisa disimpulkan merasa kurang disayangi, merasa kurang pujian dari orang tuanya dulu, sehingga akhirnya dia ingin dipuji dan dikorbankan adalah anaknya. Jadi anaknya disuruh buru-buru sampai ada program akselerasi, disekolahin lebih awal, sampai bahkan ada sekolah sebelum TK. Playgroup. Sebelum playgroup ada, nanti lama-lama sebelum lahir udah disekolahin. Jadi anak umur 4 tahun itu kan harusnya dia main-main aja, tapi disuruh sekolah, sepaneng hidupnya. Jadi dan para orang tua kalau memang video ini ditonton oleh para orang tua atau mungkin yang umur 30 tahun belum punya anak, ini mungkin tidak akan terlalu bermanfaat untuk kalian, tapi akan sangat bermanfaat untuk generasi mendatang, terutama anak kalian. Jadi video-video semacam ini itu untuk for those who coming after, yang datang setelah kita, yang mungkin datangnya melalui rahim kalian atau rahim teman kalian, rahim orang lain. Tapi itu akhirnya membentuk lingkaran setan, Mas Riko. Mungkin makanya, aja anak-anak seumuran aku yang udah punya anak juga dia menetapkan program serupa. Itu pasti akhirnya jadi lingkaran setan yang terus berulang. Makanya harus diputus di generasi yang sekarang, entah yang sudah jadi orang tua atau yang belum. Jadi mereka yang belum terlanjur melakukan hal itu ke anaknya, mereka harus tahu, mereka harus memahami hal ini dan belajar tentang hal ini. Bahwa apa yang selama ini diajarkan oleh generasi terdahulu itu adalah hal yang salah. Bahwa hidup itu adalah kompetisi, kita harus buru-buru, kita harus sekolah cepat, lulus cepat agar kehidupan lebih baik. Enggak. Kehidupan enggak lebih stres. Yang selalu lulusnya lebih dulu itu dapat kerjaan yang lebih baik kan. Tapi akhirnya malah enak stres dan akhirnya ya so-so aja. Jadi sangat penting untuk memberi keleluasaan bagi anak-anak kita agar mereka bisa nyari tahu passionnya masing-masing. Itu penting. Tapi selama orang tua masih butuh validasi terkait validasi dari orang lain, dari saudaranya, dari tetangganya, dari teman-temannya, ya dia harus mamerin anaknya. Karena orang tua pasti ditanya, anakmu gimana, sekolah di mana? Kerja di mana? Jawabnya kan nggak pasti kan itu validasi terkait anak. Kenapa kok anak? Karena dengan kalian memamerkan anak kalian, kalian merasa sudah berhasil sebagai orang tua. Karena kehidupan kalian sebagai individu tunggal, kalian judge sebagai kegagalan. Ya kan? Biasanya orang-orang yang semacam ini yang memamerkan anaknya, itu merasa kehidupan dia sendiri sebagai kehidupan tunggal, itu gagal. Akhirnya terpaksa dia memamerkan anaknya. Iya enggak? Nah itu. Jadi ini penting. Jadi kalian harus menyadari sensasi kegagalan kalian sendiri. Ambisi orang tua ya? Ambisi orang tua. Jadi itu pasti. Kalau orang tua pasti ditanya, anakmu gimana, ada sekolah belum? Nggak mungkin orang tua ditanya, anakmu udah punya anak belum? Nggak mungkin. Pasti ditanya pekerjaannya apa, sekolahnya gimana, sekolahnya apa. Nah itu adalah ya para orang tua perlu menyadari dorongan validasinya masing-masing. Karena itu parah, kasihan anaknya.
kasihan generasi yang mendatang. Ini jadi lingkaran setan, generasi yang sekarang mungkin nggak paham, akhirnya melakukan hal yang sama dengan anaknya juga nggak paham, akhirnya melakukan yang sama dengan yang orang tuanya dulu lakukan, ya akhirnya ya Indonesia akan tetap begini-begini saja. Oh gitu. Itu kan jadi, akhirnya kan jadi isu dalam luasan yang lebih luas kan. Itu kan bukan isu personal aja, itu hasilnya kan isu wilayah. Ketika dalam satu wilayah kebanyakan orang tidak bisa menemukan passionnya dan salah, yang harusnya jadi desainer jadi dokter, yang jadi dokter malah jadi tentara, kemudian yang harusnya jadi tentara malah jadi penjahit. Nah, itu kan akhirnya rancu. Iya. Di masing-masing bidang nggak akan bisa berkembang seperti di luar negeri. Oh gitu. Ya itu kan isu wilayah. Terus akhirnya nyalahin pihak luar, nyalahin pihak luar. Jadi kita sebagai unit yang paling kecil, yaitu keluarga, ya harus menyadari kita sedang mengalami kebudayaan yang salah, sedang mengalami tradisi yang salah, yaitu pewarisan ambisi dan kehausan akan validasi. Nah ini penting. Nah dulu Mbak Sinta gimana sama orang tuanya? Gimana Pak ya? Kondisinya? Kan pasti Iya. orang tuanya pengen mamerin kan, ini anakku gini. Iya, gitu kan. ini anakku kelas 3 SD udah jadi model. Nah, gitu kan, padahal kamu passionnya nggak di situ. Iya. Anaknya pasti tersisa. Ibunya senang, anaknya tersisa. Jadi secara kesimpulan, ibunya tidak benar-benar menyayangi anak. Iya sih. Anaknya itu hanya digunakan, dilahirkan sebagai alat untuk ambisi dia. Meneruskan ambisi dia sendiri. Dan itu diakui sama mamaku, kalau mamaku tuh sebenarnya pengen dulu di usia dia muda itu dia pengen jadi model tapi keburu nikah duluan. Nah itu kan. Jadi akhirnya diturunkan ke aku gitu ceritanya. Nah, kalau kita selesai dulu sebelum punya anak kan lebih baik. Iya. Jadi makanya disarankan menurut orang-orang tercerahkan itu punya anak itu di umur 40-an. Karena anggapan udah selesai sama dirinya. Ambisinya udah tersadari sebagai ambisi. Dia sudah tidak ingin mewariskan ke anaknya. Jadi orang tua bisa melihat potensi anaknya lebih jernih. Tapi kalau kita sebagai orang tua belum selesai sama diri sendiri, mungkin anak kita potensinya sebagai peneliti. Oh, atau karena itu ya Mas, kenapa kalau di luar negeri itu lebih banyak orang yang sukses karena mereka tuh punya anaknya nggak umur kayak 20-an gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan beda tradisinya itu kayak umur 25 udah yang kayak kamu harus cepat punya anak, keburu. Terus kalau udah tua kamu nggak kuat loh melahirkan apa segala macam kayak gitu kan dogmanya. Itu kan dogma kan. Padahal walaupun Anda hamil umur 40 tahun, it's okay. Masih ada sesar. Iya. Nggak ada masalah. Loh, toh yang umur 20-an tahun juga sesar. Sesar kan, sama aja kan. Berarti kan nggak ada masalah kan. Cuma terkait dogma. Jadi intinya nggak ada yang salah dengan anak kalian. Yang salah adalah kalian sebagai orang tua. Terlalu banyak ketakutan ya? Terlalu banyak ketakutan. Dia harus diselesaikan. Oke. Tapi kalau kalian yang kebetulan yang nonton video ini adalah anak-anak muda, belum punya anak ya, kalian perlu memutus rantai itu sekarang. Nanti kalau kalian punya anak, ya kalian tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang tua kalian ke diri kalian. Jadi ini penting. Oke, dadah. Dadah.